Baik, perkenalkan nama saya Arnold, saya dari Lokal C. Di sini saya sudah bersama, silakan perkenalkan dirinya, Mas. Ya, nama saya Rizky. Ya, jadi saya bersama Mas Rizky ini, saya akan berbicara tentang hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi Mas Rizky kira-kira tahu tidak apa itu HKI? Atau pernah dengar sebelumnya tentang HKI? Belum pernah sih. Oh, belum pernah. Jadi ini baru pertama kali dengar ya, Ya. HKI ya? Ya, jadi HKI itu adalah hak kepanjangan dari kesingkatan dari hak kekayaan intelektual. Jadi, hak intelektual itu hak yang didapatkan oleh seseorang dari hasil pemikiran intelektualnya atau dari hasil kreativitasnya. Contohnya seperti dia menciptakan sebuah karya berupa karya seni, karya barang atau jasa. Nah, itu adalah hak milik dia. Setelah mendengar pengertian dari hak intelektual tadi ini, kira-kira bisa nangkap tidak apa kira-kira tujuan dan fungsi dari hak kekayaan intelektual ini? Sepertinya sedikit. Oh, tapi sedikit ya? Ya, sedikit Oh ya, saja. baik, saya akan jelaskan juga tentang tujuan dan fungsi dari hak kekayaan intelektual ini. Ya, jadi tujuan dan fungsi dari HKI ini adalah memberikan perlindungan hukum terhadap suatu ciptaan yang dimiliki oleh si penciptanya. Dan juga ini untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual milik orang lain. Contoh seperti kegiatan plagiarisme, tahu plagiarisme ya, peniruan ya, seperti itu. Itu yang berusaha dilindungi oleh HKI ini. Nah, jadi secara garis besar hak kekayaan intelektual ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hak cipta. Hak cipta ini yang seperti yang sering didengar oleh banyak orang, mungkin semua orang sudah tahu ya. Jadi hak cipta adalah hak eksklusif bagi si pencipta suatu karya dari hasil pemikiran intelektual dia untuk dia membuat lebih banyak lagi hasil dari ciptaannya ini. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti misalkan menciptakan suatu barang handphone. Dia memiliki hak untuk melipat gandakan dari ciptaannya yang pertama tadi. Lalu yang kedua ada hak kekayaan industri. Jadi hak kekayaan industri ini untuk melindungi suatu perusahaan dari suatu kegiatan plagiarisme. Jadi seperti itu. Ya, jadi dalam HKI ini ada beberapa prinsip. Yang pertama ada prinsip ekonomi yang memiliki manfaat nilai ekonomi terhadap si penciptanya. Jadi dia memberikan keuntungan secara ekonomis kepada pencipta. Yang kedua ada prinsip kebudayaan yang bisa meningkatkan pengembangan kebudayaan baik dari ilmu pengetahuan maupun dari aspek lainnya seperti karya seni dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada prinsip keadilan, memiliki kekuasaan dan penggunaan hak karya ciptanya dan tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik pencipta. Yang terakhir ada prinsip sosial, merupakan suatu kesatuan yang dibuat dengan memikirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat secara umum. Lalu yang terakhir, dalam hak kekayaan intelektual ini ada beberapa undang-undang yang mengatur yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau WTO. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 97 tentang hak cipta. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang merek, dan masih banyak undang-undang lain yang terkait dengan hak kekayaan intelektual ini. Ya, jadi itu saja penjelasan saya tentang hak kekayaan intelektual. Apakah bisa dimengerti? Ya, Bisa dimengerti ya. Jadi sekarang sudah mulai tahu tentang hak kekayaan intelektual dan apa fungsinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya. Sekian dari video wawancara saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.